Vaksin COVID tidak menjamin penerimanya bakal terhindar sepenuhnya dari virus corona. Meski begitu, menurut ahli biologi molekuler, gejala COVID pada orang yang sudah disuntik vaksin cenderung lebih ringan. Melalui akun media sosialnya pada 17 April lalu, istri Gubernur Jawa Barat, Atalia Praratya, menginformasikan bahwa ia positif COVID-19. Padahal Atalia telah menerima 2 dosis vaksin COVID. Dalam video yang diunggahnya di media sosial, ia mengatakan tidak mengetahui di mana ia tertular virus corona. Bingung ketularan di mana karena memang saya ketemu dengan banyak sekali orang dan juga masyarakat. Tapi saya berharap mudah-mudahan teman-teman dan juga orang-orang yang dekat dengan saya tidak ada satupun yang tertular ya. Nah, sesungguhnya saya merasa bahwa saya ini termasuk orang yang apik sekali menggunakan masker, mencuci tangan, kemana-mana juga selalu diingatkan dan selalu menggunakan sanitizer gitu. Pakar biologi molekuler Ahmad Utomo menjelaskan, vaksin bukan jaminan orang tidak akan tertular COVID-19. Orang yang sudah divaksinasi masih berpotensi terpapar virus. Akan tetapi, dampak atau rasa sakit yang pada tubuhnya cenderung lebih ringan dibandingkan orang yang belum menerima vaksin. Kalau orang belum tervaksinasi, tentu chance terpapar coronavirus itu tinggi. Apalagi kita di area yang masih endemik ya, yang masih banyak kasus masih positivity rate kita kan masih belum mencapai kurang dari 2%, gitu ya. Itu masih sekitar 10%, 15%. Itu tinggi sekali sebetulnya. Jadi kalau dari vaksinasi, dia risiko untuk mendapatkan gejala untuk gejala yang sedang atau berat itu kan turun sampai 3 kali lipat. Itu keuntungan dari orang yang sudah divaksinasi. Maka dalam hal ini penting bagi kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Menurut Ahmad, hal itu terbukti dengan turunnya angka pasien COVID yang dirawat di rumah sakit setelah ada vaksinasi. Itu karena gejala yang timbul lebih ringan. Masih berguna karena sekarang data-data dari luar negeri itu menunjukkan kok angka kejadian orang yang harus dirawat di rumah sakit itu menurun hingga 50%. Jadi itu artinya apa? Itu cukup membantu, tapi memang belum tentu untuk menurunkan angka kasus baru. Dalam pemeriksaan COVID-19, hal lain yang perlu diperhatikan adalah cycle threshold value atau CT value, yakni jumlah siklus dalam proses mencari materi genetik virus. Menurut Ahmad, jika nilainya kurang dari 25, artinya jumlah virus dalam tubuh masih banyak. Kalau CT value-nya rendah, itu berarti dia mungkin masih punya banyak virus, dalam artian ada materi genetik virus di situ. Tapi kalau CT value-nya ternyata tinggi, berarti kemungkinan materi genetik virusnya tidak banyak. Cuma kita harus melihat sejarah dari orang ini secara keseluruhan. Kalau misalnya CT value-nya tinggi, misalnya gitu kan, kalau dia CT value-nya tinggi, dia masih bisa bergeser ke kanan atau kiri. Artinya apa? Ketika CT value-nya tinggi, itu bisa jadi dia masih di awal infeksi. Oke? Atau kemungkinan yang lain, dia sudah mengalami infeksi dan dia sudah di akhir. Makanya sama-sama tinggi. Artinya apa? Artinya kita harus tahu ini sejarahnya apa. Mematuhi protokol kesehatan menjadi kunci utama terhindar dari paparan virus. Secara teori, antibodi baru akan terbentuk secara optimal 28 hari setelah penyuntikan vaksin COVID dosis kedua. Kiki Aryadi, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.